Dan kepada Bapak dan Ibu yang harus segera meninggalkan forum ini, dikarenakan harus segera melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya, mari bersama-sama kita hantarkan sepenuh hati dengan doa kita, semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa-apa yang dikerjakan dapat dilaksanakan yang sebaik-baiknya dalam ridho Allah. Dan kepada Bapak dan Ibu yang masih memiliki kelonggaran waktunya, sebagaimana yang telah saya sampaikan, bahwa pada pagi hari ini insya Allah akan hadir saudara kita Bapak dan Ibu. Saya bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diperkenalkan dengan beliau ini, Bapak dan Ibu. Dan sejak awal saya mengenal beliau sampai dengan hari ini, insya Allah, bersama doa-doa, semoga beliau terus semakin dilimpahi, dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengenal beliau pada saat pertama kali saya menetapkan pada waktu sekitar tahun 87 bahwa ketika dirikan sebuah rumah sakit baru, Rumah Sakit Pondok Indah di Jakarta, saya bermantap hati bahwa saya harus mengalihkan kebutuhan jasa kesehatan ini melalui RSPI Jakarta pada waktu, karena saya meyakini sebagai rumah sakit baru, pasti dokter-dokternya baru dan fasilitas baru dan sebagainya. Dan alhamdulillah yang berawal dari motivasi yang demikian terhantarkan saya mengenal beliau, Ibu Ana Subagja, dan kebetulan bersama-sama umroh bareng pula satu ketika satu bus. Dan indah Bapak Ibu sekalian sudah hadir tengah-tengah kita Ibu Ana Subagja, dan beliau dalam kesehariannya mendapatkan amanah yang luar biasa sebagai pemimpin dari grup rumah sakit Pondok Indah yang berada di Jakarta. Ada beberapa tempat tentunya yang saya tahu, ada di Bintaro, ada di daerah apa Bu, ini Bu Ana? Di Jakarta Barat. Puri, ya, Jakarta Barat. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya mewakili Bapak dan Ibu untuk menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Ana, terima kasih Bu Ana. Senang bahagia sekali Ibu Ana sudah hadir di forum Beranda pada pagi hari ini. Dan sebagaimana saya sampaikan Bu Ana, yang pertama motivasi saya Bapak dan Ibu ketika saya mengundang sahabat-sahabat saya untuk hadir di forum ini, kita mendapati bahwa dalam kehidupan ini orang itu mendapatkan titipan itu bermacam-macam. Ada yang mendapatkan titipan harta, ada yang mendapatkan titipan jabatan, ada yang mendapatkan titipan ketenaran, ada yang mendapatkan titipan ilmu pengetahuan. Nah, saya merasa sekali bahwa dalam kehidupan ini saya itu dapat ketitipan itu sahabat, sahabat yang begitu banyaknya, sehingga di phonebook, di handphone saya ini mungkin lebih daripada 6.000 nama yang hadir di sini. Nah, pada pagi hari ini, ketika setiap amanah itu akan diminta pertanggungjawabannya, maka kalau saya malaikat menanyakan, hei Hasanuddin, apa yang sudah dilakukan kepada sahabat-sahabatmu? Nah, paling tidak saya bisa menjawab kepada para malaikat yang menanyakan bahwa saya bersahabat dengan Ibu Ana, dan pada hari ini, hari Ahad, saya sudah memperkenalkan Ibu Ana bukan hanya menjadi sahabat saya sendiri, tapi menjadi sahabat daripada seluruh peserta ngaji bareng online ini. Betul begitu Ibu Ana ya? Nah, sehingga mudah-mudahan kita semuanya menjadi sahabat yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ibu Ana, saya tidak berpanjang lagi, dikarenakan Ibu Ana juga sudah selalu hadir ya di forum ngaji bareng online ini, sudah menyaksikan sendiri acara Beranda, dan ini masih ada 600 peserta pada saat ini. Kami siap Bu Ana mendengarkan kisah-kisah dari Ibu Ana, dan mudah-mudahan dari apa yang telah dijalani oleh Ibu Ana dalam kehidupan ini, dan sukses yang didapat dari rumah sakit ini tentunya merupakan peran dan pengaruh dari Ibu Ana beserta tim Ibu Ana yang berada di belakangnya. Dan kepada Ibu Ana kami persilakan, kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah berikan keseksamaan bagi kita semuanya di dalam mendengarkan sharing yang beliau sampaikan untuk kita semuanya pada pagi hari ini. Kepada Ibu Ana kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Hasan. Saya sudah diundang di acara yang mulia ini. Kalau boleh dinaikin sedikit Bu Ana, ini wajah Bu Ana terpotong. Ya. Ya, terima kasih Pak Hasan. Saya sudah diundang di acara yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya pagi ini ingin lebih menceritakan mengenai rumah sakit ya barangkali ya. Karena Pak Hasan waktu itu menanyakan mengenai Rumah Sakit Pondok Indah itu kapan sih berdirinya, sudah
berapa lama sih berjalannya ini. Untuk diketahui, kami Rumah Sakit Pondok Indah Group ini sudah lebih dari 35 tahun dan kami Bu Ana, boleh ya dinaikin sedikit wajah Bu Ana masih kepotong Bu Ana. masih potong ya. Ya. Maaf, masih dipindah ya. Nah, ya, oke. Ya, jadi kami Rumah Sakit Pondok Indah Group ini sudah lebih dari 35 tahun dan kami selalu berupaya untuk menghadirkan layanan kesehatan yang lengkap, yang terdepan dan untuk memberikan kenyamanan optimal bagi para pasien kami. Kami memaknai Rumah Sakit Pondok Indah ini sebagai kombinasi yang ideal dari layanan kesehatan yang lengkap, kemudian adopsi teknologi yang terkini, dan sistem informasi rumah sakit yang digital. Selain itu kami juga berkolaborasi dengan seluruh ratusan praktisi medis, baik para spesialis, subspesialis maupun konsultan dari berbagai bidang kesehatan yang berkomitmen selalu untuk menghadirkan teknologi medis yang terkini untuk mengembangkan penggunaan sistem informasi rumah sakit yang memberikan layanan yang lebih cepat dan tepat. Itu kira-kira ini kami. Kemudian memang saat ini Rumah Sakit Pondok Indah Group mempunyai 3 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Pondok Indah yang ada di Pondok Indah, kemudian Rumah Sakit Pondok Indah yang ada di Puri Indah, juga Rumah Sakit Pondok Indah yang di Bintaro Jaya. Tiap rumah sakit kami mempunyai spesialis yang unggulan masing-masing. Misalnya seperti yang di Pondok Indah, kami mempunyai IVF Center atau juga Spine Center. Kemudian yang di Puri kami juga punya unggulan untuk dental kliniknya maupun estetik kliniknya. Dan untuk yang di Bintaro, sebentar lagi kami juga akan meresmikan yaitu Sport Medicine and Recovery Center. Itu kira-kira di 3 rumah sakit ini. Rumah sakit kami juga dilengkapi juga dengan teknologi medis yang modern. Berikut peralatan pendukung, baik konsultan, untuk mendiagnosis dan menangani kondisi pasien. Selain itu juga kami di masa pandemi ini juga mempunyai kesempatan untuk lebih mempercepat pengembangan layanan yang berbasis digital, sehingga kami bisa melayani layanan telemedicine atau video konsultasi dengan dokter. Untuk para pasien yang memiliki kebutuhan khusus yang berkonsultasi dengan jarak jauh. Layanan ini juga didukung dengan pengantaran obat gratis, tapi hanya untuk wilayah tertentu, dan juga pengambilan obat atau sampel darah yang secara drive-thru. Kira-kira itu sejak kehadiran kami di tahun 86 itu, Pondok Indah sudah melayani jutaan pasien. Kami juga berkomitmen untuk terus menghadirkan kompetensi tim medis yang lengkap, juga teknologi yang terkini, sehingga rumah sakit kami juga bisa melayani kesehatan yang baik untuk para pasiennya. Itu sekilas mengenai Rumah Sakit Pondok Indah. Dan sebetulnya awal dari saya bergabung di Rumah Sakit Pondok Indah ini adalah ketika saya bersama beberapa tim dokter itu tadinya ingin mendirikan klinik, tapi kemudian di perjalanan ayah saya menyampaikan kenapa hanya poliklinik, coba dengan rumah sakit. Maka itu akhirnya saya bergabung dengan grupnya partner-partnernya ayah saya itu untuk membuat sebuah rumah sakit. Dan alhamdulillah saya beruntung bertemu dengan partner-partner ayah saya yang cukup hebat-hebat, cukup canggih-canggih, seperti saya ketemu Pak Sudikat Mono, saya ketemu Pak Ciputra, saya
saya ketemu Pak Yandan Madi, saya ketemu Pak, intinya para pebisnis yang ulung, sehingga saya banyak belajar dari mereka, dan alhamdulillah sampai sekarang saya diberi amanah untuk menjadi di di RP Group ini sebagai direktur gitu. Dan saya ini di RSP Group ini sebagai istrinya dari PT-nya. Saya mempunyai tim yang cukup solid. Saya punya CEO, saya punya direktur di tiap unit, sehingga kami bisa bekerja sama bersama, berkolaborasi, sehingga bisa menghadirkan Rumah Sakit Pondok Indah yang seperti sekarang ini. Kira-kira gitu Pak Hasan mungkin? Pak Hasan? Iya Bu Ana, terima kasih Bu Ana. Baik Bu Ana, terima kasih sekali untuk penghantar yang telah Ibu Ana sampaikan pada pagi hari ini, dan sebagaimana yang telah saya sampaikan ke Ibu Ana bahwa kita akan mengisi acara ini melalui forum tanya jawab bersama peserta. Nah, sebelum pertanyaan yang lainnya Bu Ana, ini saya mengutamakan terlebih dahulu yang sudah memasuki melalui kolom direct message yang ada Ibu Ana. Nah, Ibu Ana, bisakah diceritakan sedikit kepada kami semua, Ibu Ana? Dan ketika itu kan Ibu Ana kan masih sangat muda sekali, Ibu Ana ya. Dan bagaimana latar belakang muncul keinginan kok yang didirikan adalah klinik ataupun rumah sakit gitu, Ibu Ana? Landasan apa, keinginan apa sebetulnya yang dimunculkan pada saat itu? Apakah ada keprihatinan, kepedulian dan sebagainya sehingga Ibu Ana memilih kok rumah sakit gitu? Kenapa tidak memilih untuk proyek-proyek lain di dalam kehidupan ini? Kira-kira Ibu Ana mungkin bisa sharing sedikit, Bu Ana? Ya, ya sebetulnya memang awalnya kita mau mendirikannya hanya klinik saja, tapi waktu saya berbincang dengan ayah saya, akhirnya enggak, sekalian aja kita membuat rumah sakit. Dan karena waktu itu juga Pak Sudikatmon pernah menyampaikan bahwa kenapa sih orang-orang di Indonesia ini selalu berobat ke luar negeri? Kenapa kita tidak coba membuat rumah sakit yang bisa pasien-pasien itu tidak perlu berobat ke luar negeri, sehingga harus kita membuat rumah sakit yang nyaman, yang baik, yang supaya mereka juga merasa berobat di Indonesia pun cukup begitu. Jadi kira-kira jalan seperti itu landasan. Jadi karena waktu itu saya masih muda sekali, pengetahuan saya juga belum banyak gitu ya. Jadi alhamdulillah kami ketemu dokter-dokter yang ya tadinya hanya mau klinik bersalin, karena kan lokasinya juga di Pondok Indah dan kita ingin bikinnya yang nggak begitu besar. Nah tapi ya itu setelah ketemu grup ayah saya, jadi ya sekalian aja bikinnya rumah sakit gitu. Masya Allah. Nah, kemudian berikutnya nih Bu Ana, pertanyaannya, kan biasanya orang mudah mendirikan sesuatu. Nah, tetapi untuk memaintain agar itu tetap bertahan dan bahkan tumbuh, itu kan memiliki tantangan tersendiri. Nah, dari pengalaman Ibu Ana ya sejak awal sampai dengan sekarang ini memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Kan kita dapati bahwa Pondok Indah itu kan tumbuh bukan hanya secara fisiknya tetapi juga kualitas layanannya. Nah, kira-kira menurut Ibu Ana yang paling signifikan ya di dalam manajemen pengelolaan rumah sakit itu faktor-faktor apa yang paling menentukan dan sisi-sisi mana saja yang paling strategis di dalam pengembangan manajemen rumah sakit ini? Iya, intinya niat kami selalu kalau kami mengadakan meeting dan sebagainya, niat kami adalah kami ingin memberikan yang terbaik untuk pasien-pasien kami. Kami ingin memberikan yang kenyamanan mereka yang ini, sehingga kami selalu berusaha untuk menjadi yang terdepan. Kami selalu berusaha untuk mencari inovasi-inovasi yang baru, supaya kami juga terus mengembangkan diri kita, terutama untuk rumah ini ya, digital rumah sakit ya. Jadi kami boleh dikata sistem kami ini semua terintegrasi. Jadi misalnya Pak Hasan berobat di Bintaro,
misalnya Pak Hasan mau pindah ke Pondok Indah, itu semua link data-datanya itu semua bisa tersambung semuanya. Jadi cukup datang ke satu, Bapak mau datang ke rumah sakit Pondok Indah yang manapun, data Bapak bisa dibuka. Jadi kami selalu berusaha mencari sesuatu yang baru untuk supaya rumah sakit Pondok Indah ini menjadi yang terdepan, insya Allah. Masalah, terima kasih Bu Ana, dan Bapak dan Ibu, saya merasakan sendiri ketika waktu saya dilewat COVID ya beberapa waktu yang lalu, itu data-data semua yang sejak tahun 87 itu semuanya itu terrecord di sana. Dan saya merasakan sendiri Bu Ana ketika saya di UGD itu ternyata perawat yang menangani saya itu adalah perawat yang senior yang dulunya di rumah sakit Pondok Indah di Pondok Indah, sehingga hubungan emosionalnya sangat terbangun. Terima kasih Bu Ana. Nah ini Bu Ana, ini ada pertanyaan nih yang saya bacakan di kolom chat ini, ditanyakan mengenai dari Ibu Dina Samsiar. Beliau menanyakan apakah RSPI menerima BPJS dan sejauh mana komponen-komponen yang ditanggung untuk BPJS. Jadi beliau mohon jawaban dari Ibu Ana akan hal ini, dikarenakan beliau menyadari bahwa setiap rumah sakit itu memiliki kebijakan yang tersendiri ya terhadap BPJS ini. Silakan Bu Ana. Ya, terima kasih Bu Dina. Mohon maaf, untuk sampai saat ini kami belum menerima BPJS, tapi insya Allah kami juga sedang memikirkan ke depannya bagaimana kami bisa bergabung dengan BPJS. Tapi untuk saat ini memang kami masih belum menerima BPJS. Baik Bu Ana, dan berikutnya ada yang kepingin menyampaikan pertanyaan tapi secara langsung kepada Pak Arief Kusuma, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rifi. Ya, terima kasih Bang Hasan. Salam kenal Bu Ana. Mungkin saya, panggil saya Rifi. Saya punya pengalaman pribadi, tapi sebelum saya mengungkapkan pengalaman pribadi tersebut, saya mungkin kasih anekdot ya Bu ya. Jadi kalau saya itu sama keluarga inti itu kalau makan bubur ayam itu selalu ke rumah sakit Pondok Indah, Bu. Jadi memang Pondok Indah ini kan kafeterianya menurut kami ya Bu ya sangat enak gitu ya. Malah beberapa teman-teman juga kalau ke Pondok Indah sekalian menjenguk yang sakit itu selalu ada ritual makan bersama di kafeteria. Nah, yang kedua tentunya rumah sakit itu kan identik dengan kemanusiaan Bu ya. Jadi ini saya ingin mengukakan visi misi dari Rumah Sakit Pondok Indah. Tadi Ibu menyebutkan pelayanan yang optimal, inovatif, dan berbasiskan digital. Dan saya juga setiap menunggu itu selalu melihat mutu kesehatan adalah prioritas kami gitu Bu ya. Dan salah satu nilai dari RSPI itu adalah etika. Nah jadi cerita ini bermula di tahun 2004 ya Bu ya. Jadi anak saya yang ketiga ini kebetulan pada saat itu malamnya itu mengalami diare ya Bu ya. Nah jadi diarenya itu 2 hari berturut-turut ya kan, kami cukup concern gitu kan, dan satu yang kami ingat tentunya adalah Rumah Sakit Pondok Indah karena hanya 5 menit lah kalau kita naik mobil ya dari rumah kami gitu ya. Nah tapi namun demikian saya sendiri pada saat itu agak kesulitan mendapatkan kamar gitu ya, karena menurut dokter yang jaga pada saat itu, karena kami masuk UGD pertama kali, dan suster itu anak kami itu menderita kolera, ya kan. Nah itu jadi agak kebetulan dengan argumentasi saya, karena saya pikir Rumah Sakit Pondok Indah bisa menampung anak saya. Akhirnya dengan argumentasi yang cukup alot gitu ya, saya tidak berhasil gitu meyakini dokter gitu kan. Akhirnya anak kami itu dipindahkan ke Rumah Sakit Tamrin ya Bu, yang di Salemba ya Bu ya. Nah jadi kebetulan anak saya ini kan sekarang sudah mau menjadi dokter spesialis ya Bu ya, sudah koas di Jawa Tengah, di Semarang, Magelang gitu kan. Nah jadi saya ingin coba mengangkat sisi kemanusiaan gitu ya. Jadi sebagai seorang dokter, saya sendiri juga banyak teman-teman dokter di Pondok Indah, ada Dr. Azan Salim, Dr. Abdullah, Ari Joharsyah gitu kan, banyak sekali sekarang saya punya teman dokter sana. Jadi salah satu diskusi yang saya tangkap bahwa seorang dokter termasuk rumah sakit itu juga
memang benar kalau Pondok Indah itu rumah sakit yang tidak serasa rumah sakit. Jadi saya merasa itu di hotel seperti itu. Namun dalam case anak saya di tahun 2004 itu saya melihat kemanusiaannya itu bagaimana, karena anak kami kan masih kecil gitu ya. Terus juga kebayang kan kalau dehidrasi untuk bayi itu fatalitas gitu, kematian gitu. Nah, jadi kebetulan saya juga tidak punya koneksi pada saat itu, Bu, karena saya masih muda juga gitu kan. Dan ya itu aja, Bu. Jadi mungkin saya mengangkat sisi kemanusiaan, apakah semuanya ini berbasiskan komersial gitu ya. Kalau dari sistem semuanya saya sudah tidak mempertanyakan, tetapi dalam kasus anak saya itu ya mungkin itu yang saya ingin sampaikan, dan mudah-mudahan apapun ya, setiap rumah sakit itu selalu ada sisi kemanusiaan. Itu aja, Bu. Terima kasih. Terima kasih Mas Riffi. Silakan Bu Ana. Ya, sebetulnya kami di Rumah Sakit Pondok Indah untuk pasien gawat darurat itu pasti kami harus menangani pasien itu sampai sifatnya tertangani ya gitu ya. Jadi itu kami tidak menanyakan apapun, tapi paling enggak itu untuk emergensi pertama kami menangani pasien tersebut. Tapi masukan ini akan kami perhatikan ya Pak ya, bahwa yang kita harus menangani bahwa pasien itu terlebih dahulu, baru setelah itu untuk seterusnya nanti itu bisa berkoordinasi dengan pasiennya atau orang tuanya gitu. Jadi untuk saat ini kami sih untuk emergensi selalu langsung harus menangani dahulu gitu. Masya Allah, oke baik. Yeah. Terima kasih Bu Ana atas jawabannya, dan ini ada pertanyaan berikutnya Ibu Ana, bahwa secara umum ya, bahwa di Rumah Sakit Pondok Indah mahal harganya. Nah tentunya dengan apa yang dirasakan oleh para pasien sendiri, tentunya kan mahal atau tidaknya itu kan tergantung sejauh mana servis yang bisa diberikan ini. Nah namun pertanyaan yang masuk di sini Bu Ana, apakah ada program tertentu Bu Ana khusus dari Rumah Sakit Pondok Indah ini, apakah berupa CSR atau apa, dan kemudian apakah ada subsidi kalau khusus untuk orang-orang yang katakanlah tidak mampu untuk bisa merasakan juga nikmatnya fasilitas kesehatan di RSPI ini? Iya, kami juga Rumah Sakit Pondok Indah mempunyai yayasan ya. Kami yayasan ini terdiri dari ibu-ibu pemegang saham yang berkontribusi berniat untuk membantu sesama. Jadi kami juga rutin bekerjasama dengan puskesmas untuk memberikan pengobatan dan sebagainya gitu, kemudian penyuluhan itu kami juga sering lakukan. Jadi kami juga berusaha untuk selalu memberikan layanan yang misalnya kemarin kami juga memisahkan bayi kembar siam dan sebagainya, itu juga salah satu CSR kami. Selain itu untuk program khusus nanti kami coba pikirkan ke depannya. Tapi saat ini kira-kira yaitu kita kan juga punya kelas yang kelas 3 dan sebagainya, itu juga ininya pelayanan kami juga sama cukup baik kamar-kamarnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa ikut salah satu untuk bisa membantu pasien-pasien yang juga ingin dirawat di Pondok Indah. Baik, Bu Ana, ini kan kalau kita perhatikan di RSPI ini ya, terlepas secara teknis mungkin ada juga yang tidak bertahan lama, tetapi banyak sekali kita dapati bahwa perawat-perawatnya itu perawat yang lama gitu, dalam artian bahwa mereka bisa bertahan. Nah mereka stay itu kan berarti kan betah gitu Bu Ana ya.
Nah, bagaimana Bu Ana menyelaraskan dalam strategi pengembangan SDM ini? Di satu sisi, tentunya mereka penghasilan kan harus meningkat. Di satu sisi, pengetahuan mereka juga harus meningkat. Dan di tengah juga dengan mereka nyaman tentunya untuk stay. Jadi, strategi apa saja yang Ibu Ana lakukan di dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan SDM, mulai dari para dokter ataupun perawat-perawatnya sendiri, Bu Ana? Ya, alhamdulillah perawat-perawat kami cukup lama-lama. Jadi kami walaupun ada juga yang di hijack ini, tapi alhamdulillah sih banyak yang stay karena kami juga selalu dengan perawat-perawat ini kami punya program-program tertentu yang dimana kami menjaga mereka itu juga selain mereka untuk nyaman bekerja di kita, kemudian kami juga mempunyai bonus-bonus buat mereka. Kemudian juga mereka juga tiap tahun kita mempunyai program bersama, sehingga kekeluargaan di antara kami, di antara perawat, kemudian manajemen dan sebagainya itu betul-betul kami membuat itu supaya solid itu, sehingga mereka nyaman bekerja di Pondok Indah dan untuk untuk ininya mereka juga bisa terpenuhi gitu. Pendapatan mereka juga bisa terpenuhi. Jadi itu mungkin salah satu di mana mereka juga cukup lama mereka bergabung di kami. Oke. Dan berikutnya Bu Ana, ini kan berbicara mengenai teknologi. Teknologi kan berusaha, kalau kita amati bahwa salah satu keunggulan dari grup SPI ini kan adalah teknologi peralatan-peralatan pengobatan yang digunakan di Pondok Indah. Nah, bagaimana Bu Ana cara mengantisipasi agar teknologi yang digunakan di RSPI ini tetap up to date gitu, Ibu Ana? Apakah ada kerjasama dan kolaborasi dengan konsultan-konsultan tertentu ataukah bagaimana? Ya, kebetulan CEO kami itu sangat-sangat ininya IT-nya tuh ini sekali, sehingga kita selalu berusaha untuk IT kita ini betul-betul yang terdepan. Boleh dikata kemarin kami juga mendapatkan penghargaan untuk bahwa teknologi kita ini cukup baik itu, sehingga kami mendapat penghargaan. Jadi memang kami terus bekerja sama dengan konsultan-konsultan luar, dan untuk detailnya itu lebih CEO saya yang lebih, karena mereka karena kebetulan beliau juga memang orang IT, jadi mereka dia sangat tahu gimana caranya supaya sistem IT kita ini menjadi sistem yang paling baik gitu. Baik, Bu Ana. Berikut ini saya ingin menjembatani silaturahim antara Ibu Ana dengan Profesor Tati Rajab. Kepada Ibu Tati Rajab kami persilakan untuk menyampaikan komentar atau tanggapannya. Silakan, Prof. Assalamualaikum Bu Ana, Pak Hasan, teman-teman NBU semuanya. Waalaikumsalam. Senang sekali berkenalan Bu Ana. Ini Bu, saya kebetulan ini dari TB saya. Nah, berapa belas tahun lalu lah memang pernah berobat ke situ. Kemudian yang lain rumah sakit rasanya belum ya, tapi di sini tuh udah nyambung antara klinik dan apotek dan obat-obat dan dokternya begitu ya. Tapi waktu itu baru sepotong. Nah, yang ingin saya tanyakan ini kan udah lama. Bagaimana yang sekarang? Barangkali apakah sudah terhubung semuanya? Biasanya kan file-file dari ICU, dari yang lain-lain itu biasanya terhubung semuanya. Pengen nanya aja Bu, bagaimana perkembangannya? Terima kasih Bu Ana, maaf saya. Terima kasih Bu. Iya, alhamdulillah Ibu. Untuk saat ini kami semua sudah terhubung, baik radiologi, laboratorium, farmasi dan sebagainya. Kami semua sudah terhubung, sehingga seandainya Ibu berobat lagi sekarang, Ibu misalnya pagi habis periksa darah, kemudian sore ke poliklinik, dokternya udah langsung bisa buka di komputernya hasil dari lab Ibu bagaimana, kemudian misalnya Ibu ke radiologi juga sudah bisa dilihat gambarnya dan sebagainya. Ya, insya Allah kami selalu berusaha untuk sekarang sudah
Alhamdulillah. Sudah. Ya terutama itu piranti instrumen radiologi itu ya Bu ya. Biasanya kan macam-macam gitu. Kemudian vendornya yang A nggak cocok sama B. Kemudian nah itu memang mesti diupdate terus. Baik, Iya, terima kasih. Mudah-mudahan terus langsung bisa dicontoh setengah rumah sakit yang lain. Terima kasih Pak Hasan. Sedikit Sama-sama saja. Prof. Tati Rajab. Saya jadi muncul pertanyaan juga nih, Prof. Tati Rajab. Ini kalau seandainya mendapati dari pertanyaan Prof. Tati Rajab ya, boleh jadi kan belum banyak ya rumah sakit yang bisa melaksanakan seperti halnya apa yang dilaksanakan di RSP ini. Nah, Ibu Ana, apakah ada kerjasama juga dengan rumah sakit yang lainnya agar pengetahuan yang ada di RSP ini bisa tertularkan kepada manajemen rumah sakit yang lain? Apakah ada forum-forum seperti itu di mana kita bisa sharing ke mereka sehingga mereka bisa benchmark juga gitu kepada apa yang dilaksanakan di RSP, Ibu Ana? Sebetulnya sih kami juga suka ini ya, maksudnya ada rumah sakit lain yang ingin melihat ini kami, teknologi kami dan sebagainya, mereka berkirim surat kepada kami dan kami bisa sharing kepada mereka juga. Jadi sudah beberapa kali kok sudah ada yang suka berhubungan dengan kami. Oke, baik. Terima kasih Bu Apalagi Ana. sekarang ya Bu ya, zaman sekarang kan telemedicine udah maju. Iya. Apalagi nanti jaringannya RSPI di mana-mana itu bisa saling kirim data, saling apa. Kebayang saya. Terima kasih Prof. Tati Rajab. Terima kasih Pak Hasan, terima kasih Bu Ana. Ya, berikut ini kita undang Bu Ana Bapak Hairul Abri. Kepada Pak Hairul Abri, silakan Pak Hairul. Kenali saya nih. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Hasan, Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hairul. Jemaah NBO yang saya hormati. Saya ini berterima kasih kepada Bu Ana, Pak Hasan. Saya pernah diberi kepercayaan untuk ikut jadi konsultan di rumah sakit Pondok Indah yang di Puri, kerjasama dengan satu arsitek dari Australia, STH dari Melbourne. Dan saya sangat salut dengan perbaikan-perbaikan yang dialami oleh rumah sakit lokal. Pak Hasan, saya itu arsitek yang 20 tahun proyeknya mayoritas rumah sakit. Masya Allah. Jadi saya setuju itu bahwa kalau kita punya rumah sakit yang bagus itu mengurangi jumlah orang Indonesia yang berobat ke Singapura dan Malaysia. Karena saya dengar itu triliunan loh per tahun Pak Hasan. Orang Indonesia spending money untuk berobat di luar negeri karena mungkin mereka melihat bahwa pelayanan atau sistem rumah sakit yang ada sekarang di Indonesia itu masih rendah. Tapi beberapa tahun ini saya lihat tuh sangat-sangat bagus. Dan kemudian saya kira nggak usah keluar negeri lagi lah Pak Hasan, kita berobat. Kita anjurkan saudara kita tuh berobatnya di lokal aja gitu. Dan ya, dokternya cukup bagus. Apalagi Bu Ana tadi sudah cerita sistemnya ya, bahwa kita daftar online, kemudian kita datang ke rumah sakit, kita udah cuma verifikasi di counter bahwa kita udah daftar, ditunjuk ke klinik yang mana, di lorong yang mana, kita ketemu dokter, kita ditanya masalahnya apa. Kalau kita udah pasien di sana, dokternya membuka komputer, tidak akan kelihatan itu track record kita, sistem yang ada udah pernah kita jalani di rumah sakit itu. Kemudian di interview, kemudian oke, kalau gitu Bapak ini deh saya kasih obat ini, terus Bapak harus ke lab, Bapak harus mungkin ke radiologi, ya, terus ke terapi apa misalnya, terus kemudian kita keluar dari sana, kita bayar di counter, itu bisa bayar, seperti Bu Ana bilang tadi, sistemnya udah online semua, kita bayar biaya konsultasi dengan dokter, kita bayar biaya untuk obat yang belum kita ambil, kita biaya radiologi misalnya kita suruh, jadi semua kita udah bayar di satu sistem, kemudian kita tinggal pergi ke apotek ngambil obat, ke radiologi untuk di sistem biologi atau apapun, ke lab mungkin mau ambil sampel lagi, semua tuh udah online. Dan kemudian hasilnya beberapa lama kemudian itu masuk ke sistem, ya dokternya kalau kita balik lagi untuk konsul berikutnya, semua data lab, semua data itu sudah ada. Jadi saya pikir pasar rumah sakit kita di Indonesia ini sudah cukup bagus-bagus lah. Jadi orang Indonesia terutama jemaah NBO ini kalau bisa lokal
mengurangi triliunan uang Indonesia yang kita spending di luar negeri. Dari saya terima kasih Bu Ana. Terima kasih Pak Auri, kayak pasien Pondok Indah nih sampai hafal ininya. Saya juga, keluarga saya pasien Pondok Indah juga. Alurnya sampai hafal. Baik, makasih Pak Hasan, makasih Bu Ana. Baik. Terima kasih Pak Hairul. Dan Masya Allah ternyata small world ya, ternyata Pak Hairul sudah ini ya menjadi konsultannya di tempat Ibu Ana dan memiliki hubungan yang sangat baik. Nah kemudian Ibu Ana ini kalau saya boleh nih pengalaman pribadi nih Bu Ana ya. Saya beberapa kali ya, kalau ke rumah sakitnya sering banget, tapi di opname beberapa kali. Tetapi kemarin ketika dirawat ya dalam status COVID kemarin ini, menurut saya paling istimewa yang saya rasakan di dalam pelayanan di rumah sakit ini. Yang pertama, satu lantai itu kamar-kamarnya kosong semua kecuali kamar yang saya tempati, dan di kamar saya teman saya sendiri yang ada di sana. Nah, kemudian ada satu hal yang menyentuh sekali buat saya, Bu Ana. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika kita belum pernah kena COVID, kemudian ternyata positif COVID itu terasanya bagaimana begitu kan ya, dan apalagi kita mendapati fenomena orang kalau dengar COVID aja rasanya gimana gitu kan, sehingga kita merasa pada saat itu ya dalam tanda petik ya, PD-nya kan turun kan, sehingga wah ini kita dalam keadaan sakit seperti ini, pasti orang menjauhi, pasti orang nggak mau deket kita kan, seperti itu. Ada rasa seperti itu, bahkan kita berupaya dari kita ataupun dari orang, sehingga perasaan itu kan terresultante dalam diri kita, sehingga kita terasa inferior ketika pada saat itu. Namun satu hal yang saya rasakan pada hari itu dan saya kemukakan Ibu Ana ketika suster pertama yang mendatangi ke ruangan saya melayani, dan saya terasa hati yang melayaninya. Nah, kemudian dokternya datang juga melakukan hal yang sama, dan saya katakan kepada suster dan dokter itu, karena saya tidak pakai masker ketika itu. Nah, saya sampaikan, suster, dokter, saya mau nanya gitu, apakah kalian berdua tidak takut nih dengan saya bilang gitu kan. Apa kalian tidak takut ketularan nih dengan saya bilang gitu kan. Mereka sepertinya kaget atas pertanyaan saya, Bu Ana, gitu kan. Karena apa gitu, mereka tidak ada keraguan sedikit pun di dalam memegang tangan saya untuk memasang, untuk mengukur tekanan darah atau apa begitu. Padahal mereka bukan menggunakan APD lengkap itu, mereka menggunakan masker biasa, tapi memang 2 lapis saya perhatiin maskernya. Nah, saya tanya, apakah tidak khawatir, saya bilang gitu kan. Nah, saya terharu ketika mendengar jawabannya, Pak, dia bilang gitu kan, alhamdulillah ini sejak COVID sampai sekarang saya belum pernah, dia bilang gitu, tertular COVID ini, dia bilang gitu kan. Nah, tapi sebaliknya kan banyak orang yang berhati-hati kan kena juga, dan ini tambah yakin buat saya bahwa yang penting ikhtiar sudah saya lakukan, saya menggunakan masker, tetapi datangnya sakit itu bukan hanya sekedar kita ber-APD atau tidak, tapi kan ketika memang sudah ditakdirkan bahwa kita kena. Nah, saya bersyukur bahwa saya belum kena, sehingga rasa syukur saya itu dengan saya harus melayani agar Bapak sehat kembali. Dan itu menyentuh sekali buat saya, Bu Ana, terus terang saja ketika itu. Nah, sehingga yang ingin saya tanyakan, apakah ada pembekalan khusus yang diberikan kepada para dokter dan perawat ini mengenai masalah spiritualitas ini ya, bahwa bagaimana memberikan pelayanan itu dengan hati, gitu kan ya. Nah, apakah memang ada gitu Bu Ana program ini, jadi bahwa bagaimana para dokter ataupun perawat ataupun termasuk juga petugas kebersihannya kok begitu sopan santunnya, apakah ada pembekalan khusus yang diberikan kepada mereka secara sistematis gitu Bu Ana? Ya, saya juga mau menjelaskan mengenai ruangan COVID sendiri. Di Pondok Indah Group ini, khusus untuk ruangan COVID ini memang kami membedakan, karena filternya dan sebagainya itu semua dialokasikan untuk daerah COVID. Jadi biasanya lantai yang untuk COVID itu khusus ini treatmentnya. Kemudian ya alhamdulillah Pak Hasan kenanya di era Omikron ya, jadi bukan di era waktu yang Delta, sehingga ya, memang alhamdulillah ya, jadi ininya tuh tidak seberat waktu zaman Delta. Waktu zaman Delta terus terang aja, saya sendiri juga sering nangis melihat
kami tidak bisa menolong mereka, kadang-kadang karena penuh, kemudian ICU kami juga udah bisa nggak nampung, itu buat kami juga menyakitkan ya, sampai kadang-kadang suster kami ikut menangis kalau kami tidak bisa menolong mereka gitu. Tapi ya karena kondisinya yang ya sangat luber ya, pasiennya banyak sekali, yang ada sampai mereka sendiri mereka nggak pulang. Kami khusus waktu itu menyiapkan tempat di mana mereka supaya karena mereka ini ya karena ketemu dengan pasien COVID, supaya mereka juga tidak ketemu dengan keluarganya. Saat itu betul-betul untuk rumah sakit itu betul-betul yang saat-saat yang sangat sulit buat kami semua. Kemudian tapi dari situ mereka juga selalu berusaha, kami juga selalu memberikan ini kepada mereka bahwa kalau kita menangani pasien itu seperti kita menangani keluarga kita sendiri. Jadi berikanlah terbaik buat pasien-pasien kita sehingga kita bisa membantunya itu betul-betul untuk mencapai kesembuhan. Dan itu salah satu juga buat saya, kalau misalnya ada teman yang bisa sembuh, yang bisa walaupun dia sudah dirawat di ICU dan akhirnya berhasil untuk sembuh, itu suatu kegembiraan sendiri buat saya bahwa alhamdulillah kami bisa menolong mereka. Jadi salah satu saya bekerja di rumah sakit itu juga salah satu yang membuat saya merasa ya Allah kami bisa menolong mereka untuk sembuh itu. Jadi mungkin selain itu juga kami mempunyai kelompok-kelompok gitu. Jadi yang misalnya untuk yang Muslim kita juga selalu mengadakan ada pengajian, kita selalu tiap 2 minggu sekali, tiap Jumat juga kita ada semacam ustadz yang memberikan wejangan yang mungkin juga nanti kapan-kapan Pak Hasan bisa ya ikut gabung di pengajiannya RSPI. Kemudian untuk yang non Muslim juga mereka punya sendiri. Jadi kami berusaha untuk toleransi untuk semua agama, dan dari situ kita juga semua berusaha untuk selalu kami bilang bahwa kita harus menolong pasien dengan seperti yang tadi kata Pak Hasan, dengan hati. Insyaallah. Baik. Terima kasih Bu Ana. Bu Ana, berikut ini ada pertanyaan. Saya ingin memadukan dari beberapa pertanyaan yang masuk di dalam kolom ini. Baik yang menyampaikan terima kasihnya, apresiasinya kepada manajemen maupun yang menyampaikan atas apa yang dialaminya. Nah, dalam soal antrian, Bu Ana, dalam soal janji, kan di satu sisi ada pasien yang merasa bahwa kadang-kadang menunggunya itu terlalu lama gitu, sampai dengan 2 jam lebih gitu kan ya, atau mungkin sudah dijanjikan tiba-tiba dikarenakan penuh pasiennya sehingga terpaksa digeser kepada hari yang lain. Nah, itu dari pengalaman seperti digambarkan oleh Pak Iqbal Bustaman. Namun di sisi lain saya membaca juga seperti halnya disampaikan oleh Ibu Fadlun Umar bahwa dibandingkan antara di kita dengan di luar negeri itu, entah kenapa orang kita kalau di luar negeri itu lebih disiplin, kita hanya datang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan gitu, sehingga masa menunggunya tidak terlalu lama. Nah, sehingga menurut pengalaman dan pemantauan Ibu Ana, sampai sejauh mana sebetulnya Bu Ana antara disiplin kita menjaga ketepatan waktu ini, ataupun boleh juga ada fenomena karena pasien ingin datang lebih awal sehingga selalu kita dapati ruang tunggu itu penuh begitu Bu Ana? Ataukah mungkin dokter yang memberikan penanganan itu boleh jadi yang standarnya misalnya 15 menit, boleh jadi menjadi setengah jam misalnya. Nah, kira-kira bagaimana Bu Ana agar ke depan antara harapan pasien ini dengan realitanya ini menjadi berimpit, dalam artian bahwa mereka tidak bosan dan tidak kesal dikarenakan harus menunggu, apalagi kalau seandainya sampai di reschedule Bu Ana. Mohon penjelasan Ibu Ana. Ya, sebetulnya ini udah sangat operasional ya. Kebetulan saya tuh saya tuh lebih di PT-nya, tapi nggak apa-apa. Coba saya jawab. Ini kita sebetulnya juga kan ada call center ya. Jadi itu untuk membuat appointment dan biasanya sudah disampaikan jamnya, dan biasanya pasien akan mendapatkan WA bahwa akan ada perjanjian di jam sekian untuk ketemu dengan dokter A atau dokter B.
Jadi sebetulnya kami selalu berusaha untuk supaya pasien itu nyaman itu ya dengan teknologi itu. Jadi appointment itu juga melalui call center, kemudian kami juga memberitahu ulang bahwa pasien akan ada perjanjian dengan dokter A. Tapi juga ya mungkin juga kalau yang mungkin terlalu lama itu mungkin kadang-kadang kan dokter juga di Indonesia ini kan berpraktek di 3 tempat ya. Nah, mungkin aja dokter yang di janjian itu terlambat datang dari rumah sakit A menuju ke rumah sakit B, sehingga itu berdampak menjadi mundur itu semua jadwal yang sudah disiapkan itu. Nah, tapi dalam hal ini kami selalu berusaha bicara dengan dokternya bahwa komitmen dokter ini sangat kami harapkan bahwa kalau misalnya memang perjanjian di Rumah Sakit Pondok Indah ini dari jam sekian sampai jam sekian itu untuk tolong ditepati, karena kami juga punya kontrolnya, kami juga punya monitoring dari dokter-dokter tersebut gitu. Kemudian tapi juga memang kadang-kadang ada dokter yang rame benar ya, jadi itu juga sulit bagi kami untuk antriannya itu bisa diperpendek atau gimana, kecuali kalau memang dalam keadaan gawat itu kami biasanya suka membantu untuk bisa bertemu dengan dokter tersebut gitu. Jadi ya kami selalu berusaha untuk gimana pasiennya itu nyaman itu ini. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya itu juga bisa disampaikan ke kami keluhan-keluhan apa, jadi mungkin setelah itu kami bisa ikut membantu. Kira-kira gitu Pak Hasan. Terima kasih Bu Ana, mudah-mudahan semakin ke depan tentunya semakin meningkat pula kualitasnya sejalan dengan apa yang kita ikhtiarkan. Nah, berikut ini saya ingin sekali agar Ibu Ana bersilaturahim juga dengan sahabat kita, dan beliau adalah pimpinan salah satu rumah sakit sebagai direktur di Rumah Sakit Haji. Kami ingin mengundang Ibu Hermin agar komentar tertulisnya dapat disampaikan juga agar bisa bersilaturahim langsung dengan Ibu Ana. Kepada Ibu Hermin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Hermin. Terima kasih Pak Hasan. Saya tadi sebenarnya ingin nanya saja melalui Pak Hasan, tetapi ya sudah, nggak apa-apa. Salam kenal Bu Ana. Mohon maaf Pak Hasan, sejak mulai Januari memang saya sudah tidak di Rumah Sakit Haji lagi. Jadi sekarang mantan rumah sakit, mantan direktur di Rumah Sakit Haji dan mantan direktur di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan kita. Bu Ana, salam untuk Dokter Yanuar yang merupakan teman kami pada saat menimba ilmu mengambil Mars di Rumah Sakit Fatmawati. Iya. Bu Ana, jadi pertanyaan saya sebenarnya sudah dijawab oleh Bu Ana, karena saya tahu sekali dokter itu orang yang paling sulit diatur, dan saya menyadari hal itu. Dan saya tahu sekali bahwa Rumah Sakit Pondok Indah ini banyak dokter-dokter senior yang berpraktek di sana, merupakan salah satu dari 3 tempat praktek mereka-mereka. Yang saya tahu hampir sebagian besar dokter-dokter yang ada di sana itu mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sana. Saya heran sekali, yang saya herankan itu komitmennya terhadap rumah sakit itu besar sekali. Karena kalau prakteknya jam 4, ya jam 4 dia datang gitu. Sedang biasanya dokter-dokter itu sulit diatur. Tapi apresiasi kepada Bu Ana yang sudah, saya tidak tahu caranya bagaimana, sehingga dokter-dokter itu sangat ketat dengan jadwalnya, dan ketat juga mengatur jumlah pasien yang harus dia periksa hari itu. Jadi saya tadi apresiasi kepada Bu Ana bahwa dokter senior semua, bukan semua tapi sebagian besar dokter senior yang bisa mematuhi. Susah itu Ibu, karena di rumah sakit pemerintah biasanya molor-molornya itu banyak, sehingga membuat pasien itu banyak berkeluh. Sehingga tapi bagaimana kiatnya Ibu yang membuat kami salut sekali gitu, apresiasi kepada Ibu, karena dokter-dokter senior ini bisa mematuhi jadwal yang ada di situ sehingga mengurangi keluhan pasien, walaupun ada tapi itu tidak banyak. Dan itu yang kami apresiasi, itu bagaimana mengatur jadwalnya, itu yang kami salut sekali. Terima kasih Ibu.
Mudah-mudahan Ibu sukses. Terima kasih. Amin, terima kasih Bu. Ya memang seperti yang Ibu sampaikan, memang paling susah awalnya pun kami sulit, komplain tuh banyak sekali mengenai keterlambatan ini. Tapi mungkin dengan sistem Bu, karena kami dengan sistem itu yaitu dengan call center kami mengingatkan dan sebagainya, sehingga mau nggak mau mungkin ya Bu ya, jadi mereka akhirnya karena kami sudah dengan melalui sistem dan kami selalu punya evaluasi, seandainya dokter-dokter tersebut juga ini kami selalu juga berbicara dengan mereka, mungkin lama-lama juga mereka akhirnya bisa mengikuti sistem yang ada di rumah sakit kami. Jadi memang yang membuat mereka itu ya jadi dengan sistem ya Bu ya. Gitu. Ya dokter itu kalau bicara dengan data sudah tidak bisa berkelit Ibu. Jadi ya tidak bisa membantah. Apresiasi untuk sistem IT-nya juga saya salut pada Dokter Yanuar yang sudah membangun sistem IT-nya. Salam untuk Dokter Yanuar Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Hermin, selalu menginspirasi setiap kali berbicara di dalam forum ini. Nah, baiklah Bu Ana, kita sudah mendengarkan cukup banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta, dan betapa dari peserta yang menyampaikan dalam kolom chat ataupun tadi disampaikan oleh Pak Hairul dan juga rekan-rekan kita yang lain, bahwa betapa pentingnya ya kita meningkatkan kualitas rumah sakit kita ini agar tidak terlalu banyak lagi saudara-saudara kita yang harus lari ke luar negeri ya untuk mendapatkan fasilitas pengobatan ini. Dan tentunya kita sama-sama mengusung ya, semoga RSPI menjadi contoh ya, dan meningkatkan kolaborasi juga dengan rumah sakit yang lainnya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, berikut ini Bu Ana kita akan mengundang Profesor Suharyadi, Rektor Universitas Dian Nusantara. Kepada Prof. Suharyadi, kami persilakan Prof untuk Oke, silakan Prof. Terima kasih Pak Zainuddin. Ya Prof. Ibu Ana Subagja yang saya hormati, beserta seluruh Bapak Ibu peserta ngaji bareng online yang masih 377 orang yang bertahan sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua peserta ngaji bareng online merasa berbahagia setiap hari, selalu diisi acara berandanya dengan tokoh-tokoh yang hebat-hebat nih, yang selalu bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Ya, walaupun tidak bisa meniru, tapi paling tidak ada beberapa hal secara universal yang bisa diambil hikmahnya untuk bisa memperbaiki kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Ibu Ana ini tahun 86 ya mendirikan Rumah Sakit Pondok Indah. Jadi 37 tahun yang lalu ya Mbak ya. Iya. Saya waktu yang hampir bersamaan tahun 85, kalau Bu Ana tadi berhubungan dengan Pak Dwi Katmono yang saya juga kenal baik beliau. Saya dengan Pak Prabowo Setijo Bu. Mendirikan Universitas Mercu Buana Bu. Oh iya, iya. Nah, jadi Mercu Buana itu Pak Bro mempercayakan kepada saya untuk mendirikan sampai mengelola sampai jadi rektor 13 tahun. Sampai dari kecil sampai besar Bu ya. Jadi masanya hampir sama. Jadi saya kira Bu Ana pada waktu itu masih usianya masih di bawah 30 pasti ya. Masih muda. Masih anak bawang Pak. Anak bawang ya. Saya juga masih anak bawang tapi bawang dewasa Bu. Saya mendirikan Mercu Buana umur 33 tahun. Saya lahir tahun 52 Bu. Jadi saya kira ya itu adalah satu proses yang sangat bagus Bu ya. Didirikan tahun 86, Pondok Indah masih sepi sekali ya. Belum sejauh sebelum ramai seperti sekarang. Memilih tempatnya juga sangat tepat ya. Kemudian ketemu Pak Dwi Katmono yang mendorong untuk mendirikan rumah sakit daripada klinik yang bisa bersaing dengan rumah sakit luar negeri. Saya kira tuh pandangan seperti itu pada waktu itu masih sesuatu yang baru, masih sangat baru ya. Kalau sekarang ya biasa. Dan akhirnya Rumah Sakit Pondok Indah membuktikan dengan cara-caranya, dengan upaya-upaya terus mengedepankan pelayanan dan mengembangkan teknologi rumah sakit yang semakin canggih terus diikuti.
Dan saya kira dari rekan-rekan yang sekarang ikut di ngaji bareng online ini, sebagian besar pasti sudah pernah merasakan tinggal berobat, entah diopname, entah cuman sekedar makan di kantinnya di Pondok Rumah Sakit Pondok Indah, yang di Pondok Indah ya, karena saya yang familiar memang ya RSPI yang di Pondok Indah. Kalau yang di Puri maupun di Bintaro saya belum pernah malah. Ya, kalau ada sakit ya udahlah ke rumah sakit RSPI Pondok Indah aja gitu. Nah, saya melihat begini ya, kalau lihat perkembangan ini RSPI ini konservatif sekali ya. Ya, dibandingkan yang lain ya, contoh sekarang bandingannya tuh Siloam, Mayapada itu kan rumah sakit baru ya. Tapi terus langsung berkembang bukan yang di Jakarta tapi di seluruh pelosok tanah air ya, di daerah-daerah yang luar biasa ya. Tetapi saya tetap sangat menghargai konservatif tapi maju. Konservatif tapi memuaskan pelayanannya kepada pasien dengan sangat baik ya. Bahwa ada keluhan dari tadi Pak Arief Kusuma, ya itu wajar lah ya Bu ya. Bahwa di dalam pasien jutaan tadi itu pasti ada juga yang merasa kurang terlayani dengan baik. Tapi yang penting sebagian besar yang kemudian mempercayakan pelayanan kepada Rumah Sakit Pondok Indah semuanya memuji. Dan saya kira tadi benar, kantin di Rumah Sakit RSPI Pondok Indah ini luar biasa loh Bu. Itu ya. Hebat benar. Jadi ada yang menulis di chatting bubur ayamnya, waduh luar biasa. Ya pokoknya kita kalau ke sana kalau nggak bubur ayam ya Pak, mie-nya enak semua, hampir semuanya enak. Kadang-kadang kalau makan di sana lupa bahwa saya itu punya penyakit gula, saya makanan-makanan yang mengandung gula pun saya makan. Ya jadi luar biasa sekali Bu. Jadi saya kira ya ada keluhan harganya mahal. Ya memang ada harga ada rupa ya di mana-mana. Yang saya heran juga kok BPJS-nya kok nggak ikut ya. Baru dipikirkan sekarang. Karena BPJS itu salah satu Bu, pembuktian bahwa rumah sakit itu care terhadap masyarakat bawah gitu. Kira-kira gitulah ya. Jadi kalau makin dipercepat mudah-mudahan semakin baik Bu pelayanannya, tidak hanya masyarakat atas tapi masyarakat bawah juga terlayani dengan baik insya Allah ya. Dan BPJS sekarang juga ini Bu bayarnya juga bagus katanya. Artinya pengelola BPJS sekarang ini betul-betul juga bekerja sangat bagus sehingga betul-betul BPJS dari sehat, sudah tidak punya utang lagi, bahkan surplusnya triliunan sekarang ya. Jadi tidak usah khawatir tidak dibayar seperti dulu. Ya. Jadi saya juga melihat begini Bu, tadi Pak Hasan menyoroti bagaimana dokter-dokter yang sudah senior masih terus bertahan mengabdi di RSPI, perawat-perawatnya juga senior-senior masih bertahan. Saya yakin disamping Ibu sampaikan tadi dari segi pendapatan, bonus dan segala macam diberikan dengan baik, juga suasana lingkungan bekerja Bu, itu yang saya yakin pasti bagus ya. Sebab seseorang bekerja itu tidak semata-mata karena gaji dan bonus, tapi lingkungannya seperti apa, lingkungannya menyeramkan apa tidak gitu. Tapi kalau lihat wajah Bu Ana, ya suasananya pasti menyejukkan, bukan menghebohkan gitu ya. Jadi yang menyebabkan itu pada betah bekerja di situ seperti Ibu itu Bu. Jadi salah satu tolak ukur keberhasilan satu institusi kalau staf-stafnya, SDM-nya itu tidak banyak yang keluar ya. Semuanya bertahan dalam jangka panjang. Seperti saya katakan Mercubuana itu sejak saya jadi pimpinan wakil rektor sampai rektor belasan tahun itu hampir tidak ada dosen maupun karyawan yang keluar, kecuali dikeluarkan karena pelanggaran. Itu kan harus ya, kalau pelanggaran dia harus dikeluarkan ya. Jadi itu yang saya kira sangat bagus Bu. Dan Pak Hasan tadi ini pokoknya institusi yang bagus itu juga dikonsultani oleh orang-orang baik ya. Seperti Pak Khairul Amri tadi
seperti arsitek menjadi konsultan di Rumah Sakit Puri ya pasti baik lah. Dan saya kira setelah ini Pak Khairul Amri harus diminta untuk menyampaikan ini Pak, cerita-cerita sebagai arsitek rumah sakit ini Pak Hasan. Supaya berganti-gantian. Jadi Pak Khairul Amri siap ya nanti diundang Pak Hasan untuk sharing ya. Jadi itu saya kira dan tadi sebenarnya tepat Bu, antrean yang panjang di kita seringkali karena yaitu dokter-dokter tidak taat, tapi kalau di Pondok Indah sepanjang pengetahuan saya, kalaupun antri ya tidak berjam-jam lah ya, karena semua sudah diatur pada waktu di call center, kita udah tahu dokternya siapa, jam berapa, dan biasanya ya relatif tepat lah Bu. Ya alhamdulillah cita-cita yang disarankan Pak Dwi Kartono untuk menyaingi rumah sakit luar negeri, RSPI sudah mendekati Bu. Hampir sempurna ya. Selamat ya Bu. Ya. Terima kasih Pak. Tambah sukses Bu Ana. Terima kasih Pak Sarudin. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ana, apakah ada yang mau dikomentarin yang disampaikan oleh Prof. Suryadi? Iya, terima kasih Prof. Ya, alhamdulillah memang betul seperti kata Prof tadi bahwa yang perawat maupun dokter yang betah ini salah satunya selain tidak melulu hanya uang, tapi memang kenyamanan dan suasana itu sangat mempengaruhi, dan itu yang selalu kami berusaha untuk menciptakan itu untuk karyawan-karyawan kami. Saya rasa memang Pondok Indah Group memang seperti yang tadi Prof bilang bahwa kami konservatif, karena kami selalu setiap akan membuka tempat yang baru, kami betul-betul harus survei lokasinya, kami harus tahu keinginan dari lingkungan seperti itu, rumah sakit seperti apa yang mereka inginkan. Jadi memang kami tidak segencar rumah sakit lain dalam mengembangkan bisnisnya, tapi kami betul-betul kalau membuat satu, tapi kami betul-betul membuat yang terbaik untuk pasien-pasien kami. Insya Allah sih dalam waktu yang akan datang kami juga akan menuju di Jakarta Pusat. Kami masih dalam proses dalam hal ini. Kami bekerja sama dengan Rumah Sakit Aini gitu. Kami juga akan mengembangkan. Nah, sekarang ini kami masih dalam proses. Gitu. Oh, di Kuningan ya? Bagaimana Pak? Di Kuningan? Yang di Kuningan atau? Yang di Kuningan. Iya. Bagus, saya kira itu dikembangkan Bu. Mohon doanya supaya kami insya Allah. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih Ibu Ana atas kehadiran pada pagi hari ini, juga kepada Prof. Suryadi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kan seringkali fenomena kita misalnya kita memakai jam tangan. Jam tangan kita tahu hanya mereknya, tapi kita tidak tahu siapa pembuat jam tangan ini gitu kan ya. Dan begitu juga pada hari ini, boleh jadi selama ini kita hanya tahunya Rumah Sakit Pondok Indah, hanya tahunya bahwa dokter, hanya tahunya perawat yang telah merawat kita, kemudian tahunya kantin, kemudian tahu kepada chefnya yang menyediakan masakan. Namun kita tidak tahu bahwa di balik itu semua siapa sesungguhnya yang sangat berperan, terutama dalam hal-hal yang sangat strategis ya di dalam menjaga keberlangsungan dan pengembangan Rumah Sakit Pondok Indah ini. Nah, betapa bahagianya ketika kita tahu siapa di balik layar itu semuanya. Jadi kalau seandainya orang hanya tahu yang tampak di depan, itu biasa, semua orang bisa melihatnya seperti hanya nonton bioskop kan. Tetapi ketika tahu siapa yang di balik layar itu, saya kira akan memberikan nilai dan arti tersendiri. Nah, jadi pada hari inilah kita bersyukur sekali bahwa kita bisa bersilaturahim dengan Ibu Ana. Nah, sehingga kalau seandainya Bapak dan Ibu ke Rumah Sakit Pondok Indah menggunakan jasanya, paling tidak akan tahu, wah ini rumah sakit ada Ibu Ana di sini, ada saudara kami Ibu Ana yang ada di sini. Nah, sehingga mudah-mudahan silaturahim kita dengan Ibu Ana dan keluarga besar Rumah Sakit Pondok Indah ini tetap berlangsung dan bertumbuh lebih barokah lagi. Nah, kemudian berbicara mengenai latar belakang ini, begitu juga kita kepada Allah ya. Selama ini boleh jadi kita tahu, wah ini ada rumah kita, ada mobil kita gitu kan ya, ada anak keturunan kita, tapi di balik
ini semua siapa sih gitu kan? Ya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itulah betapa dalam Islam ini diajarkan perhatian yang luar biasa tentang kepedulian terhadap orang-orang yang sakit ini. Nah, sehingga bukan suatu hal yang kebetulan ya Ibu Ana, dari begitu banyak alternatif profesi yang bisa dijalani, Ibu Ana mantap hati sejak muda gitu memilih bahwa rumah sakit sebagai lahan dan medan amalnya. Nah, maka di sini ada sebuah hadis yang sangat istimewa sekali yang ingin saya bacakan pada hari ini. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata pada hari kiamat, "Wahai anak Adam, aku sakit, tapi engkau tidak menjengukku." Dan kemudian anak Adam itu pun berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku menjengukmu, padahal engkau Tuhan semesta alam?" Maka Allah pun berkata, "Tidakkah engkau tahu bahwa hambaku fulan sakit dan engkau tidak menjenguknya? Tidakkah engkau tahu bahwa kalau seandainya engkau menjenguknya, niscaya engkau akan mendapatiku di sisinya?" Dan betapa dahsyatnya, apalagi kalau seandainya kita membaca lagi bahwa bagaimana Rasulullah SAW memberikan gambaran ganjaran kepada orang yang menjenguk orang yang sakit itu. Dalam hadis riwayat Tirmizi, tidaklah seorang muslim menjenguk seorang muslim di waktu pagi hari kecuali bersolawat kepadanya 70.000 malaikat hingga sore. Dan apabila ia menjenguknya di sore hari, bersolawat padanya 70.000 malaikat hingga pagi, dan ia mempunyai buah yang ranum dijanjikan untuknya di surga. Nah, kalau seandainya kita membayangkan bahwa kalau kita menjenguk saja telah mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari hadis Rasulullah SAW, apalagi kalau seandainya kita memberikan perhatian dan perawatan dari pagi hingga malam sampai besoknya lagi. Bukankah itulah yang telah dilakukan oleh para dokter dan para perawat yang berada di rumah sakit itu, ataupun kepada suami atau istri dan anak-anak yang memberikan pelayanan terbaik ketika salah seorang anggota keluarganya sedang menderita sakit itu? Maka demikian tingginya, mulianya posisi orang sakit itu sebagai pintu gerbang untuk kita mendapatkan rahmat, barokah, dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Ibu Ana Subagja bersama seluruh satuan di Rumah Sakit Pondok Indah dan juga seluruh dokter-dokter dan para pimpinan rumah sakit di rumah sakit yang lainnya. Boleh jadi Bapak dan Ibu kita hanya menyampaikan terima kasih kepada mereka hanya ketika kita tersembuhkan dari segala penyakit itu, padahal sesungguhnya ketika mereka terus istiqomah di dalam bidang perawatan kesehatan ini dan kemudian saudara-saudara kita tersembuhkan, bukankah kita bisa mendapati tidak putus-putusnya amal yang telah dilakukan oleh mereka. Semoga apa yang dilakukan oleh Ibu Ana bersama seluruh timnya dan seluruh komunitas kesehatan di muka bumi ini tiada lain yang dilakukan bahwa inilah sebagai cara kita mendekati Allah dengan mendapati bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan apa yang dilakukan oleh Ibu Ana adalah merupakan bagian daripada kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semuanya. Terima kasih Ibu Ana atas kehadirannya. Semoga Ibu Ana sehat walafiat selalu, diberi umur yang barokah dan terus mendebar dan memberikan manfaat, dan juga kepada orang tua Ibu Ana yang telah melahirkan dan membesarkan Ibu Ana. Kepada Prof. Suhardi serta Bapak dan Ibu yang telah menyampaikan pertanyaan pada hari ini, dan juga kepada Bapak dan Ibu yang mengikuti dengan setia seksama acara ngaji bareng online dan beranda pada pagi hari ini. Semoga kesabaran dan keikhlasan Bapak dan Ibu dan kita semuanya membuka pintu rahmat Allah bagi kita semuanya. Dan mohon maaf lahir batin Bu Ana kalau ada kekurangan dalam acara pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu yang di pengajian bareng ini online ini. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Bu Ana, dan baiklah Bapak dan Ibu, insya Allah kita akan undang lagi Bu Ana pada kesempatan berikutnya, dan sama-sama kini kita memahkotai pertemuan ini dengan doa yang akan dihantarkan langsung oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada Ustadz Taslim kami persilakan. Tolong di-unmute Ustadz. Di-unmute Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasan, Prof. Suharyadi, dan Bu Ana, yang mana setiap hari kita ngaji ini bersyukur karena informasi yang begitu baik dan berharga sekali untuk kita semuanya, selain ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Hasanuddin Thayyib. Mari kita memohon kepada Allah, semoga semuanya berjalan lancar dan bisa istiqomah dan manfaat berkah fid dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi'u kafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Ya Allah, ya Rabb kami, ya Hayyu ya Qayyum, Engkaulah ya Allah yang memberikan hidup kepada kami dan kehidupan kepada kami. Engkau berikan kehidupan, Engkau berikan kekuatan untuk berkarya, untuk berbuat, untuk beramal, supaya kami semuanya bermanfaat untuk orang lain. Ya Allah, ya Rabb kami, Engkau berikan kami hidayah, Engkau berikan kami ilmu. Jadikan kami hamba-hambamu yang selalu taat, berbuat ikhlas untuk menuju jalan yang Engkau ridhoi. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi-Mu, Rasul-Mu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, kokohkan keyakinan kami, mantapkan keimanan kami, agar kami selalu melangkah dan melangkah berbuat untuk mencari ridho-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikan kami, ya Allah, hamba-hambamu yang taat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil musyrikin. Fansurna 'alal qaumil munafiqin. Fansurna 'alal qaumid dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hasan, Prof. Suharyadi, Bu Ana, dan terima kasih untuk semua jamaah NBO. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas taslim, atas doanya. Semoga Allah ijabahkan untuk kita semuanya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya doa pada pagi hari ini, maka berakhir pula acara NBO dan beranda kita. Sekali lagi Bu Ana, terima kasih ya Bu Ana, sehat selalu. Kepada Prof. Suharyadi dan Bapak Ibu semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita akan jumpa kembali esok hari dengan sama-sama kita berdoa. Semoga kita mendapatkan narasumber yang bermanfaat dan baik lagi untuk kita semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.